Mari akan ada tambahan, silakan. Ya, sedikit saja tambahan mengenai pertanyaan mengenai sektor apa saja yang bisa menjadi peluang di dalam pertarungan tarif yang terjadi antara Tiongkok dan Amerika. Sebetulnya proses itu sudah mulai terjadi sejak sebelum April 2, di mana sudah terjadi beberapa sektor yang mencari tempat lokasi baru untuk melakukan produksi maupun ekspor ke Amerika seperti garment, footwear, dan sektor-sektor yang padat karya. Dan sebetulnya pemerintah sudah sebelum April 2 pun mempunyai program untuk revitalisasi sektor padat karya dalam rangka menangkap kesempatan dan peluang untuk terjadi relokasi ini. Dan sudah cukup mendalam apa yang dilakukan untuk termasuk memfasilitasi investor-investor investasi yang akan masuk ke dalam sektor ini. Dan yang penting juga secara umum rantai pasok yang lebih terdiversifikasi, tidak terlalu terkonsentrasi dengan Tiongkok, itu juga akan menjadi peluang di mana Indonesia, maupun karena Indonesia bagian dari kerjasama ASEAN dan kerjasama ASEAN dengan negara-negara seperti Korea dan Jepang dan juga Australia, itu berarti kita bisa mendiversifikasi rantai pasok kita yang akan lebih menguntungkan kita semua untuk bisa masuk ke pasar Amerika. Dan khususnya ada dua sektor yang rantai pasok yang masuk dalam isu security bagi Amerika yang berpotensi untuk Indonesia masuk, yaitu yang terkait dengan critical minerals dan semiconductor. Dan tentunya yang tadi upaya pasar, diversifikasi pasar, Pak Menko sudah menyebut Eropa, itu sangat penting, dan untuk kita menyelesaikan negosiasi IOSEPA secepat mungkin. Tapi di luar itu tentunya mitra-mitra dagang yang lain perlu kita lakukan engagement, termasuk di kawasan kita sendiri dengan kerjasama ASEAN maupun kerjasama RCEP yang memang sudah menjadi bagian dari kawasan kita, dan ini sangat bisa diperdalam dan diperluas kerjasamanya, termasuk untuk diversifikasi dari rantai pasok. Baik. Oke, Pak Haryo silakan. Ya, baik Pak Menko, Bu Mari, Pak Thomas, izin bahwa jadi atas pertanyaan di sesi kedua bahwa bisa ditegaskan bahwa program swasembada pangan tidak akan terganggu dengan adanya kebijakan tarif dari Amerika Serikat ini, serta Indonesia sedang menjajaki pengalihan produk-produk perdagangan yang impor dengan negara lain. Kemudian tadi Bu Mari juga menegaskan bahwa pentingnya mengedepankan rantai pasok. Kemudian tadi ditegaskan juga bahwa ekspor Indonesia hanya sekitar 10% dan Indonesia sekarang sedang aktif untuk membuka pasar perdagangan dengan negara-negara lain di luar Amerika Serikat, IUSEPA, Eurasia, dan juga CPTPP. Demikian, mohon izin Pak Menko, apakah masih ada kesempatan di sesi ketiga? Yang terakhir mungkin Pak Menko, ada beberapa. Terakhir mungkin dua penanya. Tadi ekspor yang 10% itu ekspor ke Amerika saja. Siap, betul Pak. Ya. Bukan 15% tapi 10%. Baik Pak, ada dua penanya. Yang pertama dari kabarbursa.com, Adi Pras. Apa target maksimal dan minimal yang ingin dicapai tim negosiasi tarif? Apakah target tersebut bisa dicapai? Kemudian dari Konita, dari Tirto, apakah pemerintah bisa memastikan daya saing industri Indonesia cukup kuat untuk menghadapi dampak dari perang dagang ini? Izin Pak Menko, demikian ada dua pertanyaan tambahan di sesi ketiga. Terima kasih. Jadi tadi pertanyaan pertama terkait dengan target maksimum dan minimum negosiasi sebetulnya ini berjalan
Yang penting Indonesia mendapatkan tarif lebih rendah dan juga terkait dengan tarif yang diberlakukan untuk Indonesia ini seimbang dengan negara-negara lain. Kemudian tentu ada beberapa klaster atau beberapa klasifikasi terkait dengan NTM yang juga level playing field dengan negara-negara lain termasuk dalam pembicaraan kita dalam EU-SEPA dan juga peningkatan investasi dua arah dan perkuatan daripada supply chain. Jadi kalau target lain tentu kita lihat sesuai dengan pembahasan daripada tim negosiasi yang mungkin akan berlangsung 1, 2, atau 3 putaran. Terkait dengan daya saing, sebetulnya Indonesia dibandingkan negara ASEAN lain selama ini mendapatkan bea masuk lebih tinggi di negara Eropa maupun di Amerika Serikat, terutama untuk produk-produk tekstil, elektronik, kemudian juga apparel, shoes. Sehingga tentu daya saing kita cukup baik, oleh karena itu kita mempunyai raca perdagangan positif, termasuk dengan Amerika Serikat, India, dan berbagai negara lainnya. Dan juga bahkan dengan China pun perbedaan perdagangannya semakin lama semakin tipis. Nah, oleh karena itu pemerintah optimis dengan adanya perundingan ini diharapkan hasilnya positif dan pemerintah tidak ingin akan adanya dampak terhadap para pekerja maupun terkait dengan investasi. Demikian, Bu Mari, ada yang ingin ditambah? Tambahan saja, kalau tadi bertanya bagaimana mengenai daya saing Indonesia untuk menghadapi perang dagang ini, mungkin terlepas dari perang dagang, paling baik kita menghadapi situasi yang tidak pasti ini adalah tentunya fokus ke dalam negeri untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing kita. Jadi maka itu sudah disusun dan Presiden sudah memberi arahan untuk kita melakukan paket deregulasi yang komprehensif untuk menurunkan so-called ekonomi biaya tinggi yang tengah dihadapi oleh dunia usaha baik dalam negeri maupun dari investor luar negeri. Itu saya rasa satu langkah yang kita harapkan akan meningkatkan daya saing kita, dan tentunya di jangka menengah ada isu-isu lain seperti infrastruktur, logistik, dan sumber daya manusia ya, jadi meningkatkan kapasitas dan skill daripada sumber daya manusia kita, dan tentunya juga terkait dengan inovasi dan teknologi. Silakan Pak Arif. Baik Pak Menko, Bu Mari, Pak Thomas. Jadi atas pertanyaan target yang bisa dicapai, tadi sudah diulangi kembali bahwa Indonesia ingin penetapan tarif yang lebih rendah dari negara kompetitor lain.